pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 3 rumah di kawasan AB Pantai, Kota Jayapura ludes terbakar. Pecah ban saat mendarat, pesawat jenis karavan tergelincir di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Empat anggota kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Puncak nyatakan diri kembali ke NKRI. Kebakaran terjadi di permukiman di Jalan Fakfak, Kelurahan AB Pantai pada hari Rabu. Api menghanguskan 3 rumah semi permanen yang terbuat dari kayu. Api berasal dari sebuah rumah dan merembet ke rumah lain. Warga berusaha memadamkan api, namun api semakin membesar. Beruntung 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura cepat datang dan membantu warga memadamkan api. Kurang lebih 1 jam api akhirnya berhasil padam dan tidak meluas. Namun seluruh bangunan rumah ludes terbakar dan tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Kebakaran? Tadi jam 3. Jam 3 ya? Berarti 3 rumah yang terbakar? 3 rumah terbakar. Saya sebagai pimpinan gereja ini sudah berpajak. Kami memang puji Tuhan warga tidak terbakar, tapi hanya rumah saya terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pesawat Alda Air dengan nomor registrasi PKDLA tergelincir saat mendarat di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada hari Kamis. Pesawat yang dipiloti Kapten Indra Haris Pratama itu lepas landas dari Bandara Wamena menuju Mulia dengan membawa bahan bakar minyak seberat 1.100 kg. Pesawat dilaporkan dalam kondisi normal saat berangkat. Namun saat proses pendaratan, ban kanan pesawat mengalami pecah sehingga membuat pesawat keluar dari landasan dan tergelincir ke sisi kanan. Beruntung tidak ada korban jiwa, pilot dan kopilot berhasil selamat tanpa mengalami luka. Aparat gabungan TNI dan Polri bersama petugas bandara segera mengevakuasi pesawat dengan cara mendorong ke sisi lapangan agar tidak mengganggu jadwal penerbangan lainnya. Hingga berita ini disusun, pesawat masih terparkir di Bandara Mulia. Maskapai Alda Air telah mengirim pesawat PKLDT dari Timika untuk membawa teknisi dan suku cadang guna perbaikan. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Polisi menangkap 3 orang yang melakukan penganiayaan pemuda di Jalan Busiri, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Rabu. Para pelaku tidak berkutik karena polisi menemukan barang bukti 1 buah pisau dan 1 sepeda motor. Ketiga pelaku menganiaya korban Marcelus Katai Pukaro, warga Busiri hingga tewas dengan luka tikaman di bagian pinggang kiri pada akhir Juni lalu. Korban saat itu sedang berjalan seorang diri, lalu tiba-tiba dihampiri ketiga pelaku. Motif para pelaku yaitu pencurian dengan kekerasan. Kejadiannya itu hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025. Sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Busiri, Timika. Identitas korban Marcelus Katai Pukaro. Identitas pelaku Laude Ramdan, Ferdinand Leonard Lewir, Usman Alisiri alias Usman. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Ketiga pelaku juga merupakan mantan narapidana dengan kasus pencurian motor. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Polresta Manokwari meringkus kawanan pencuri yang nekat mencuri di salah satu perusahaan yang memproduksi alat perebusan kelapa sawit. Pelaku merupakan petugas keamanan perusahaan dan seorang penadah barang curian. Pencurian terjadi bulan Mei lalu. Mereka berhasil menggasak puluhan peralatan untuk merebus kelapa sawit dan menjualnya di Surabaya. Perusahaan mengaku mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Kepada polisi, pelaku mengaku 55 unit alat perebusan yang beratnya mencapai 800 ton. Mereka potong-potong lalu dijual per kilogram. Dari bulan Mei mereka beraksi di sana. Nanti ketahuannya kemarin, bulan Juni kemarin ketahuan. Pokoknya ada sekitar 55 unit lori yang diambil perebusan kelapa sawit. Yang diambil dan dijual. Tapi sampai di tempat itu dipotong-potong dulu, baru dijual. Jual harga berapa tuh? Itu per kilo dia ambil sama 480 ini dia beli 1 kilo itu 2.300. Berapa ton yang dijual? Kemarin yang dijual itu yang ketahuan sendiri itu sekitar 800 ton. Kedua pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi tengah memburu pelaku lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman penjara 5 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.